Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari mahasiswa POMI Prodi Teknik Elektronika ingin mencari Pak Supri selaku pembimbing LPK selaras tentang elektronika. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang semuanya ketahui tentang listrik? Listrik. Setahu saya, sekarang kebutuhan listrik itu menjadi sebuah kebutuhan primer dari masyarakat. Karena konsepnya listrik, kalau padam, maka semuanya butuh. Karena budaya kita sudah sangat mengandalkan listrik. Tidak ada lagi yang namanya minyak, kapal. Listrik termasuk sesuatu yang berbahaya, tetapi selama dia dikendalikan, insya Allah sangat bermanfaat. Fungsi listrik adalah menyediakan energi yang selalu tersedia, tinggal kita memfungsikan sebagai apa. Mau juga menjadi energi panas, mau dijadikan energi putar, mau dijadikan energi cahaya, sehingga kebutuhan kita tersebut yang menjadikan listrik itu kebutuhan kita. Mungkin itu untuk yang saya ketahui masalah listrik. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang Bapak ketahui tentang biaya listrik? Masalah biaya dari listrik, namanya kita juga bukan bukan menjadikan produk sendiri, ya seperti aset atau mungkin energi dari sumber listrik dari rumah kita sendiri. Kita bisanya hanya sewa energi dari PLN. Nah, karena sewa kita harus bayar. Ada di rumah kita itu yang namanya kalorimeter, yang fungsinya adalah mengukur kebutuhan energi. Nah, mengukur kebutuhan energi berapa yang kita butuhkan sesuai dengan kapasitas kebutuhan energi yang kita gunakan. Contohnya lampu yang menjadi vital. Nah, terus yang kedua, mungkin di rumah kita butuh pompa air untuk itu yang karena energinya dari PLN yang kita sewa dan kita bayarkan sebulan. Setahu saya seperti itu. Sehingga semakin banyak fasilitas yang membutuhkan energi listrik, otomatis biaya listrik yang kita keluarkan juga semakin besar. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga, berapa biaya yang Bapak bayar untuk kebutuhan listrik selama 10 bulan di rumah? Kalau yang saya bayarkan untuk kebutuhan listrik itu sesuai dengan kebutuhan di rumah kita. Nah, rata-rata yang saya bayarkan karena saya di rumah adalah sebesar 900 watt atau 900 volt ampere. Itu kebetulan yang saya gunakan ya, maksimum hanya 900 volt ampere. Kira-kira sekitar 150.000 rupiah per bulan. Dari jenis yang kita gunakan, misalkan ada satu kulkas, satu pompa air, satu mesin cuci, mungkin sekali-kali juga ada yang dipakai untuk lampu. Oke, mungkin itu. Pertanyaan yang selanjutnya, apa yang sebenarnya
akan mengetahui tentang kabel listrik. Listrik. Nah, kalau masalah kabel listrik itu kan ya karena saya sendiri seorang listrik ya, nah untuk pensiun tenaga listrik, maka saya mungkin sedikit tidak tahu masalah kabel listrik. Kabel listrik idealnya adalah menggunakan bahan tembaga untuk yang di rumah-rumah sebagai pensuplai, karena tembaga nilai dari ekonomisnya sangat tinggi. Pertama, resistansinya rendah. Yang kedua adalah harganya lebih murah daripada penghantar besar yang baik, contohnya perak, emas, itu jauh lebih mahal. Makanya dari nilai ekonomisnya, bahan dasarnya penghantar adalah tembaga yang diisolasi. Penghantar itu ada dua jenis. Yang pertama jenisnya pejal yang biasa disebut NGA. Nah, terus yang kedua adalah sabut yang biasa disebut NGAF, yang biasanya dipakai untuk instalasi fleksibel. Kalau NGA biasanya yang sudah terpasang paten, contohnya terpasang di instalasi di rumah kita. Mungkin itu masalah jenis penghantar. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang Bapak ketahui tentang listrik bertegangan tinggi? Listrik bertegangan tinggi itu sebenarnya saya bedakan lagi, ada listrik tegangan rendah, ada listrik tegangan menengah, ada listrik yang bertegangan tinggi. Nah, bahkan ada lagi yang sekarang listrik bertegangan ekstra tinggi. Tetapi karena pertanyaannya hanya listrik bertegangan tinggi, maka fungsinya langsung saya sampaikan. Kenapa kok harus listrik bertegangan tinggi? Tujuan utamanya adalah menurunkan besarnya penampang penghantar. Dengan menurunkan besaran penghantar atau menurunkan nilai arus yang mengalir, tujuannya adalah nilai ekonomis untuk instalasi jarak jauh itu rendah. Maka tegangan tinggi itu sangat berbahaya, karena kalau menyentuh berbagai makhluk hidup itu rata-rata dipastikan tidak selamat karena tegangannya tinggi. Berapa detik untuk sebesar itu, Pak? Ya, Tegangan tinggi butuh berapa detik untuk orang meninggal, itu berapa detik? tidak dalam satuan detik, dalam satuan mikrodetik aja sudah langsung meninggal. Karena arus yang mengalir sangat tinggi. Karena sistem tegangan tinggi itu rata-rata sudah di atas 150 kilovolt. Ya, itu sudah tegangan tinggi. Ya, jadi sangat tidak aman bagi kehidupan makhluk hidup. Tetapi demi mengefisiensikan penyaluran dipakai tekanan tinggi supaya arus yang mengalir itu rendah. Nah, efeknya arusnya rendah, maka penampangnya otomatis lebih kecil. Jadi itu sangat dijauhkan dari makhluk-makhluk itu. Nah, ya contohnya pada di kabel-kabel yang tinggi-tinggi, nah itu tegangannya tinggi sekali.
atau ekstra tinggi, ada yang tekanan. Tuh. Oke, dari ini. Untuk pertanyaan yang keenam, apa yang Bapak ketahui tentang listrik bertegangan rendah? Jadi tadi sudah saya sampaikan ada beberapa kriteria masalah tekanan. Kenapa harus ada tekanan rendah? Karena tekanan rendah itu yang dipakai untuk konsumen langsung, karena sangat berdekatan dengan kehidupan dari pengguna terutama manusia. Jadi nggak mungkin kita menggunakan tekanan tinggi karena sangat berbahaya. Makanya kita menggunakan tekanan rendah. Contohnya di rumah-rumah kita tekanannya rendah, jadi tidak sangat membahayakan meskipun cukup bahaya. Jadi tekanan di rumah kita, tekanan rendah itu dimulai dari 380 volt ke bawah. Nah, tekanan rendah itu ada dua, ada tekanan bolak-balik dan tekanan searah. Nah, di lingkungan kita umumnya menggunakan tekanan bolak-balik 220 volt AC. Nah, mungkin suatu saat ada tekanan rendah DC yang kayaknya mulai dikembangkan, seperti misalkan kita memanfaatkan fungsi lampu-lampu LED itu suatu saat suplai kita mungkin DC. DC juga termasuk tekanan rendah. Ya, jadi hampir sama seperti sepeda motor kita kan DC kan? Iya. Nah, itu bisa menyalakan lampu, menggerakkan motor, itu bisa. Nah, cuma untuk tekanan rendah memang instalasinya jauh lebih besar kalau untuk distribusi. Jadi di rumah kita menggunakan tekanan rendah itu kalau satu fasa adalah 220 volt, kalau satu fasa 380 volt. Nah, itu biasanya dipaksa untuk motor-motor listrik. Ya, kalau yang di rumah kita ya 220 volt. Jadi mendekati ke kita. Kalau di Eropa rata-rata 110 volt. Karena mereka juga sangat mengutamakan keselamatan. Nilai efisiensinya atau nilai ekonomisnya memang lebih tinggi. Kalau di kita kan zaman dulu saya masih zaman tahun 80, 85 itu masih 110 volt. Kita tahun 1987 itu 85, 86 sampai sekarang kita menggunakan 220 volt karena ekonomi untuk memasang 110 sangat mahal. Oke. Apa saja alat elektronika yang ada di rumah? Alat-alat elektronika ya yang tadi saya sampaikan, salah satunya ada kulkas, ada mesin cuci, ada pompa air, ada setrika. Nah, mungkin lampu itu termasuk semuanya. Lampu kalau zaman dulu mungkin masih pijar ya. Sekarang sudah menggunakan lampu LED, pasti di dalamnya ada elektronika pengendali. Terus ada lagi? Untuk pertanyaan selanjutnya, alat elektronik yang Bapak miliki di rumah Nah, dan fungsinya. alat elektronik ya, contohnya yang sekarang misalkan alat elektronik kulkas. Nah, kulkas itu sistemnya sekarang kan sudah sistem inverter, sehingga di situ menggunakan pengendalian kompresor, pengendalian suhu secara elektronik. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin ada yang pengendalian mesin cuci. Mesin cuci sekarang kan sudah tidak manual lagi, terutama yang satu tabung itu menggunakan alat-alat elektronik. Bahkan lampu sekarang kalau yang sudah berbasis LED masih ada kembali
elektroniknya itu ada transistor, ada IC. Kecuali kalau lampunya jenis hijau itu tidak ada elektroniknya. Untuk pertanyaan yang terakhir, sebutkan merek alat elektronik yang Bapak miliki minimal 3. Nah, ini kalau masalah merek ini agak bisa gampang jawabnya ini. Bukan kaitannya dengan sisi ekonomis atau apa ya. Pada prinsipnya saya itu paling males untuk disuruh memperbaiki peralatan elektronik yang di rumah. Itu saya bisa memperbaiki karena ya minimal mengganggu aktivitas yang lainnya. Terus yang kedua, kalau barangnya jelek itu sudah rusak, sering-sering untuk perbaikan. Makanya saya rata-rata memilih minimal nilainya meskipun agak mahal sedikit, tapi jangka panjangnya perbaikan itu sangat lama. Merek-merek yang sering saya gunakan, kalau zaman dulu saya sering menggunakan yang sekarang mungkin tidak ada, itu sebelum itu saya menggunakan terus untuk blender atau mixer itu mungkin menggunakan merek apa, Electrolux. Terus ada lagi kulkas saya juga kulkas itu Sanyo ya, terus apa ya, setrika saya menggunakan Philips. Terus ada lagi, ada kalau lampu elektronik apa yang lampu LED itu saya menggunakan lampu yang saya suka itu Panasonic. Panasonic. Iya. Yang mungkin ada lagi. Sudah. Sudah. Sampai di sini. Terima kasih untuk kerjasamanya kepada Bapak Supri selaku pembimbing dari LPK Python Selaras. Semoga wawancaranya bisa bermanfaat untuk kedepannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.